Perbedaannya apa sih Mbak? Gua vertikal sama horizontal itu. Perbedaannya Podcast kali ini kita akan membahas soal lingkungan gua. Mungkin yang kita bahas kali ini entah tentang asal mula gua itu terbentuk, terus perbedaan di setiap gua. Tentunya setiap gua ini kan pasti memiliki ciri-ciri masing-masing ya, nggak semua gua itu sama kan. Maka dari itu dengan tema yang akan kita bahas kali ini, kita mendatangkan narasumber yang sangat spesial. Beliau berasal dari salah satu organisasi pencinta alam Giri Bahama. Giri Bahama itu sendiri di Fakultas Geografi itu sangat harum namanya ya. Organisasi Giri Bahama sudah membuat Fakultas Geografi menjadi akreditasinya naik. Mungkin langsung aja ya kita bahas, kita diskusikan bersama narasumber kita ini. Langsung aja kita panggil Mbak Salma. halo teman-teman. Halo. Kenalin, nama aku Salma Marana Putri. Aku dari keluarga mahasiswa pencinta alam Giri Bahama, Fakultas Geografi. Mbak Salma ya. Dari Giri Bahama itu udah berapa lama Mbak? Aku berapa ya? Ini udah periode ketiga aku sih. Periode ketiga. Berarti dari awal masuk berarti 2021 ya. Dari maba. kalau boleh tahu Mbak, semester berapa sih Mbak? Aku sekarang semester 7. Oh, berarti dari semester 1 ya? Kenapa sih Mbak memilih dari awal kali maba ya? Maba itu pertama kali masuk Fakultas Geografi, terus memilih untuk masuk Giri Bahama itu kenapa Mbak alasannya? Alasannya apa ya? Mungkin basicnya aku seneng jalan-jalan kali ya. Terus masuk geografi pun karena aku senang aja gitu kalau belajar harus di lapangan gitu. Kalau di ruangan terus aku cepat bosen. Jadi lebih senang belajar di lapangan, terus cari yang jalan-jalan gitu. Sempet ini sih Mbak, kemarin awan sempet baca-baca kan Mbak soal Giri Bahama gitu. Katanya kemarin ini ada penelusuran soal gua ya Mbak? Baru-baru banget ini ya. Itu biasanya kalau main tuh ekspedisi. Terus sebelumnya itu yang paling besar itu kegiatan tentang pengangkatan air. Itu ada di Wonogiri. Kalau yang pengangkatan air itu udah lama banget sih. Maksudnya dari airnya bisa diangkat, dialirkan buat masyarakat itu udah dari tahun berapa ya? Kurang lebih tahun 1999 kayaknya. Terus airnya baru bisa disalurkan ke masyarakat tuh tahun 2010-an, kalau nggak 2012-an. Kemarin sempet pemetaan juga ya Mbak kayaknya? Iya, enggak sih? Kalau terakhir pemetaan itu kegiatan eksplorasi tahun kemarin. Boleh dijelaskan nggak sih Mbak, gimana sih proses pemetaan dalam gua itu? Kalau proses pemetaan gua yang pasti pertama kita melihat kondisi cuaca. Karena kalau pas musim penghujan kan nggak mungkin kita melakukan pemetaan kan, karena rawan resiko. Terus selain itu, kalau pemetaan gue itu yang penting itu SOP, standar operasional pelaksanaannya itu mulai dari pakaian yang sesuai, terus mulai dari pakai helm, terus sepatu gitu. Jadi pemetaan gue tuh nggak boleh seasal-asalan gitu loh. Jadi nggak yang pakai baju seadanya terus masuk gua gitu, enggak. Jadi semuanya ada SOP-nya. Terus selain itu yang pasti kalau pemetaan tuh materi terus persiapan materinya. Kalau pemetaan kan ada banyak ya. Ada pemetaan gua horizontal, pemetaan gua vertikal. Terus alatnya juga yang pasti kita butuh kompas, klino, terus raw meter. Kalau enggak kita pakai laser distro, sama biasanya kita pakai worksheet. Itu tuh isinya tentang dari stasiun berapa ke stasiun berapa, terus jaraknya berapa gitu.
Perbedaannya apa sih Mbak? Gua vertikal sama horizontal itu. Perbedaannya mungkin kalau ini ya cara penelusurannya. Kalau vertikal kan kita harus pakai alat. Itu namanya single rope technique. Itu karena harus turun gitu kan. Itu dipasangin tali, terus kita pakai alat buat turunnya. Kalau horizontal biasanya nggak memerlukan alat seperti itu. Tapi kalau untuk pemetaannya semuanya pakai alatnya sama, kompas dan sebagainya. Itu terakhir nih kapan terakhir melakukan pemetaan? Kalau tahun ini terakhir pas pendidikan anggota mudanya Giri Bahama yang tahun 2023. Tapi kalau selain pendidikan itu kegiatan eksplorasi kars di Desa Johor itu pemetaan juga. Menurut Mbak Salma sendiri ya, kendala apa sih yang ada di waktu di gua, waktu penelusuran itu yang sering terjadi itu kendala apa Mbak? Kalau kendala tuh apa ya, bisa jadi karena human error ya pas pendataan, bisa juga karena cuaca. Misal kita udah siap nih, terus ternyata cuacanya hujan, nah itu nggak memungkinkan kita buat penelusuran kan itu. Terus kalau di dalam gua tuh kan karena gua tuh kan nggak semua gua tuh besar-besar ya, jadi kadang ada beberapa yang sempit, terus jadinya kekurangan oksigen gitu. Itu biasanya yang paling sering itu sih, karena kekurangan oksigen itu kalau yang dari human error biasanya pas pendataan, karena kita kan biasanya pakai ini kan, worksheet. Nah, Itu Mbak. ini tuh buat catat mulai dari jarak, terus kompasnya berapa, klinonya berapa tuh. Nah terus misal ternyata kita salah nih ngisinya, nah terus kan kalau kita salah ngisi di sini itu jadi nanti datanya nggak sesuai kan. Nah hasil dari yang akan dibikin petanya itu nggak sesuai, itu biasanya dari human errornya, itu kesalahan pendataan. Biasanya kendalanya itu sih kalau buat pemetaan. Mengapa dalam gua itu perlu pemetaan Mbak? Kenapa kita ngelakuin pemetaan gue itu biasanya karena misal kita mau melakukan penelitian tentang misal pengangkatan air, nah itu kan harus dipetakan. Terus selain itu mau buat penelitian tentang keadaan di dalam gua kah, atau tentang luas guanya, pokoknya tentang guanya itu biasanya kita ngelakuin pemetaan gua. Terus kan nanti hasil dari pemetaan gua kan berupa peta kan. Nah itu peta itu bisa dijadikan referensi, bisa buat penelusuran tim gua selanjutnya, atau bisa buat penelitian seperti apa. Kemarin waktu penelusuran gua itu berapa orang Mbak? Kalau penelusuran gua tuh biasanya kita punya tim ya, mulai tim pemetaan, tim sama tim outdoor. Biasanya kalau tim pemetaan tuh isinya ada shooter, terus stasioner, sketcher, sama notulen. Itu punya tugasnya masing-masing. Kalau yang shooter itu yang nembak, mulai dari nembak kompas, nembak klino, terus ngukur jaraknya. Nah kalau si stasioner nih tugasnya sebagai yang ditembak, jadi apa ya, acuannya ya. Terus sketcher itu yang gambar dalamnya gua kayak apa. Terus kalau notulen yang ini yang catat worksheet ini tuh. Terus kalau tim outdoor itu biasanya dia yang sebagai pemantau cuaca di luar gua. Nah nanti kalau misalkan cuacanya udah mulai mendung gitu, terus bakal hujan, itu biasanya nanti yang dari luar masuk ke dalam buat nginfoin kalau di luar cuacanya udah jelek, jadi kita harus keluar. Kalau Mbak Salma sendiri di bagian apa Mbak? Aku apa ya, aku pernah jadi notulen, pernah, terus jadi shooter juga pernah. Itu tergantung sih, tergantung misal kita lagi di pemetaan ini kebagian timnya apa, sebagai apa gitu, pengennya jadi apa. Berarti itu kapan sih Mbak terakhir Terakhir bulan apa ya, Johor tuh kalau nggak salah akhir tahun kok, pokoknya sebelum musim hujan. Kalau nggak salah bulan berarti Agustus September ini Agustus.
Kalau yang kemarin pendidikan itu terakhir juga Mei. Mei Tuh. tahun kemarin, berarti tahun sekarang belum. Tahun sekarang itu yang Mei itu, terus kalau tahun kemarin yang Agustus itu. Nah, terus ini kan periode baru juga kan. Nah, periode baru mungkin kita di tahun depan itu juga ada pemetaan lagi nanti. Berarti itu anggota baru juga ikut dalam pemetaan itu? Anggota muda yang sedang menjalani pendidikan itu biasanya ketika pendidikan masuk divisi penelusuran gua, mereka pemetaan gua juga. Apa sih Mbak dampak untuk masyarakat sekitar setelah melakukan pemetaan itu kan? Nah, itu dampak dari masyarakat sekitar apa Mbak? Kalau dampak buat masyarakat sekitar, selain masyarakat sekitar juga membantu saat yang pasnya penelusuran gue gitu, mungkin dampaknya itu kalau misal kita menemukan sumber air gitu kan, nanti kita bisa bikin lanjutan kegiatan buat pengangkatan airnya itu, karena yang kita tahu kan di daerah Wonogiri kan susah airnya ya gitu. Jadi mungkin banyak air yang bisa diambil dari dalam sungai bawah tanah itu. Terus selain itu mungkin bisa jadi pembelajaran buat ke masyarakat kalau misalkan yang namanya gua ini bukan tempat sampah. Maksudnya karena mungkin bentuk gua vertikal kan langsung ke bawah gitu kan. Jadi mungkin masyarakat taunya tuh ini tempat pembuangan sampah atau apa gitu. Jadinya ada beberapa gua juga yang penuh sampah, selain karena ketika hujan dia banjir airannya masuk ke situ gitu juga. Jadinya kita banyak bikin pelatihan untuk masyarakat juga sih. Kalau gua tuh kayak apa, terus lingkungan gua tuh harus seperti apa. Kalau kedalaman gua sendiri rata-rata sekitar berapa Mbak? Berapa ya? Yang aku pernah naik tuh turun turun tuh berapa ya? Sekitar nggak sampai 20 atau 15 meter deh. Tapi itu tuh berpitch istilahnya. Jadi setelah kita turun sampai ke bawah, nanti kita jalan lagi, terus ada pitchnya lagi, turun lagi gitu. Jadi turun gitu. Jadi alat yang dipakai tuh lumayan. Oh Mbak, itu dari temanku ada yang mau nanya, berapa lama persiapan Giribahama buat terjun ke guanya langsung Mbak? Kalau persiapan yang pastinya mulai dari persiapan fisik, terus materi itu biasanya sebelum kita mau ada kegiatan pemetaan ya, itu biasanya sebulan. Itu mulai dari fisik. Yang pastinya kan kalau kita mulai kegiatan di alam ya, di outdoor itu nggak mungkin tanpa persiapan fisik langsung muncak kah, langsung panjat tebing atau langsung penelusuran gua lah. Jadi persiapan fisik, terus persiapan materi juga, mulai dari pembahasan pemetaan, pas pemetaan gua kita harus kayak gimana gitu. Itu sih paling nggak sekitar kurang lebih sebulan, 1 bulan, 2 bulan lah. 2 bulan lebih baik, malah jauh-jauh hari kan gitu. Tapi kalau untuk pemetaan gua yang sampai pengangkatan air itu udah bertahun-tahun sih persiapannya. Nah, ada nggak sih Mbak kejadian-kejadian yang di luar kendali anak-anak GIP? Di luar kendali selama pemetaan gua? Kalau di luar kendali mungkin selain dari cuaca gitu ya, alhamdulillahnya gak ada ya, dan jangan sampai ada mungkin, karena emang kalau kita sendiri dari Giribahama tuh kalau udah melakukan kegiatan tuh pasti harus sangat-sangat memperhatikan SOP pelaksanaannya, maksudnya SOP berkegiatan, karena ya itu tadi, selain safety buat diri kita sendiri kan, itu bakal buat orang lain juga kan safety-nya gitu. Jadi kalau ditanya kejadian di luar kendali, mungkin yang sepele sih, kayak misal dari alat mungkin ya. Dari alat? Alatnya misal ketinggalan nih, ternyata masih di atas belum dibawa masuk gitu. Terus sisanya menurutku tinggal ini sih, biasanya cuaca sih yang paling di luar kendali, karena kita kan nggak tahu kan. Misal taunya kita terang nih,
kita masuk penelusuran gua ternyata udah mendung, gerimis gitu kan, kita harus buru-buru naik lagi ke atas gitu. Ada nggak Mbak hewan-hewan buas gitu selama kan di alam bebas kan, di alam bebas ada nggak sih Mbak hewan buas yang datang kayak atau Kalau hewan buas, aku mungkin belum pernah ngeliat ya. Tapi kalau di dalam gue itu hewan-hewan di dalam gue itu lebih beda dari yang lain. Kayak misalnya ada kecoa, tapi itu ukurannya gede banget. Terus ada juga namanya amplifigi. apa itu Mbak? Itu kayak apa ya amplifigi itu? Kayak amplifigi. Amplifigi. Serangga atau apa? Iya, serangga, bisa dibilang serangga juga bisa sih. Itu amplifigi ya. Bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak dibilang laba-laba bukan. Terus dibilang apa ya bentuknya? Oh, kayak ini ya Mbak? Iya kayak gitu, pokoknya itu amplifigi. Iya. Kalau dari binatang sih, tapi kalau binatang selain ular gitu aku nggak pernah nemuin sih. Ular juga pasti ada di dalam gua ular. Babi hutan, monyet itu? Kalau monyet kayaknya enggak deh. Apa mungkin tergantung tempatnya kali ya. Kalau di hutan yang hutan banget gitu. Kalau macan juga enggak pernah. Gitu. Mbak Salma, aku boleh nanya nggak? Apa Mbak? Ada nggak sih pengalaman menarik selama pembuatan peta goa atau selama survei di goanya menurut dari Mbak Salma sendiri? Pengalaman menarik ya? Iya. Kalau menarik yang pribadi menurut aku tuh karena pas kita masuk gua kan kita ketemu ornamen gua kan. Itu ornamen yang gak pernah kita temuin kan pastinya kalau kita nggak masuk ke dalam gua gitu. Itu biasanya kan menarik gitu, kayak ada stalaktit, stalagmit yang kalau kena cahaya tuh ada sinar-sinarnya gitu. Itu terus selain itu paling isi dalamnya gua sih. Misal pas kita masuk ke dalam gua, awalnya lorong-lorong sempit nih, terus pas udah jalan jauh tuh kita ketemu chamber tuh lorong yang lebih luas. Jadi luasnya itu bisa kayak lapangan sepak bola gitu loh, saking luasnya. Keren ya Mbak? Kayak lapangan, jadi kayak lapangan besar gitu loh. Padahal awalnya kita pakai di lorong-lorong sempit, terus pas udah lorong selanjutnya ternyata gede banget. Itu nanti ada pengukurannya juga, namanya pengukuran chamber. Itu kalau pas lagi pemetaan gua. Pernah nggak Mbak ada gua, misal kita masuk lewat sini, terus ternyata di sebelah sana tuh ada pintu gua juga ya? Pernah nggak? Ada sih beberapa yang kayak gitu. Jadi misal kita masuk lewat sini terus ternyata ada tembusannya lewat sini gitu. Kan pelorongan di dalam gua gitu kan pasti beberapa ada yang terjadi gitu kan. Tapi itu pastinya gua horizontal gitu ya atau vertikal pun ada? Nggak nentu harus di horizontal, di vertikal gitu. Ya macam-macam. Nggak harus di sana, di horizontal atau di vertikal gitu. Hasil pemetaan gua ini biasanya dijadiin buat penelitian atau arsip di Giri Bahama sendiri? Jadi penelitian iya, jadi arsip juga iya. Karena misalkan kalau hasil dari pemetaan gua kan pastinya peta ya, peta gua. Itu kan misal kegiatan kita karena mau memetakan gua apa untuk penelitian apa. Nah, itu kan dijadikan hasil kan nantinya. Terus kalau dijadikan arsip itu kalau misal kita lagi berkegiatan pemetaan gua, terus ternyata ketika kita berkegiatan tuh guanya nggak selesai kita petain, kurang, itu kan nanti jadi continue unexplore itu nanti kita kasih tanda di tempat yang terakhir kita petain, terus nanti hasil peta yang udah ditandai itu dijadiin arsip. Nah, kalau misalnya kita mau kegiatan lagi, kita buka lagi kan arsipnya sampai mana, petanya, terus kita lihat lagi tandanya sampai mana, baru kita lanjutin pemetaan sampai selesai guanya. Berarti data-data pemetaan itu harus tersimpan rapi. Kalau di Giri Bahama, selain data pemetaan gua itu, kalau data-data kegiatan outdoor lainnya, data-data kegiatan outdoor lainnya itu
harus diarsip. Jadi kita semua punya simpanannya. Jadi kalau misalkan butuh apa kan, kalau ada arsipnya gampang kan. Jadi kita tinggal lihat arsipnya aja sih. Oh iya Mbak, aku mau tanya nih Mbak. Gimana tuh? Kan pemetaannya di gua yang benar-benar belum dijelajah nih ya. Nah, kalau semisal nih kalau Mbak Salma sendiri pas jelajahin gua ke pemetaan itu kayak kehilangan arah kan di dalam gua kan nggak ada GPS-nya kan ya. Nah, kalau kehilangan arah tuh respon Mbak gimana sih buat menanggulanginya? Kalau di dalam gua dibilang nyasar kayaknya enggak juga ya, soalnya kan nggak semua gua tuh luas ya. Kadang tuh mereka kayak hanya cuma lorong-lorong sempit doang gitu loh. Jadi kalau apalagi kalau kita lagi penelusuran terus ternyata dia ujungnya mentok, ya udah jadi gitu aja. Pas udah sampai ujung mentok kita kan balik lagi kan. Jadi jarang banget ada lorong-lorong lain yang harus ternyata tembus kemana gitu. Kalau aku pribadi belum pernah sih nemuin kayak gitu. Mungkin teman-teman yang udah berkegiatan yang lain mungkin pernah nemuin kayak gitu. Tapi kalau dibilang tersesat, enggak juga sih kayaknya. Karena kalau pas lagi pemetaan gua kan kita ngukur ini kan jarak sama panjangnya gua gitu. Jadi kalau udah selesai pemetaannya, ya udah kita balik lagi ke atas, keluar. Ada kejadian lucu nggak Mbak selama pemetaan gua bareng anggota Giribah? Kalau dibilang kejadian lucu banyak ya, mungkin karena apa ya, selain kegiatan di bawah serius, biasanya juga emang anak-anak Giribama tuh apa ya, lucu-lucu gitu loh. Kalau aku pribadi yang bikin lucu tuh waktu aku pemetaan gua, tapi gonya tuh sempit dan kita tuh harus pemetaan yang sampai tengkurup gitu loh, tengkurup jongkok gitu. Itu kan tengkurup harus pindah-pindah gitu kan. Nah itu harus guling sana guling sini, terus akhirnya jadinya coverallnya banyak lumpur ya gitu loh. Tuh kalau kegiatan lucu lainnya banyak sih biasanya. Ada yang kelupaan pas udah masuk setengah jalan gak bawa headlamp lah, atau helmnya belum dipakai gitu, atau headlamp belum gitu. Biasanya gitu sih. Tapi kegiatan ya banyak ya lucu-lucu lainnya. Ada nggak sih Mbak perbedaan dari, kan zaman dulu katanya kan kalau mau ngumpet dari penjajahan juga bikin gua gitu kan Mbak. Ada nggak sih Mbak perbedaan dari gua yang dari alam sendiri langsung kebuat sama yang dibuat manusia? Ada nggak sih Mbak perbedaan? Perbedaannya apa ya? Gua buatan tuh apa ya? Kalau perbedaannya menurutku mungkin ini kali ya, ornamennya. Ornamen gua buatan kan pasti nggak sama kayak yang aslinya toh. Gitu sih. Lu boleh nanya lagi nggak? Apa Satu tuh? lagi nih. Apa? Kan kalau jelajah gua yang belum pernah dijelajahin kan pasti kan ada syarat ekstra biar nggak jadi yang gimana ya. Ada nggak sih Pak tips dari anak KMPA Giribama buat menjaga keselamatan tim atau diri sendiri pas menjelajah gua? Kalau buat itu kita biasanya persiapan tadi ya, mulai dari fisik, materi, sama yang pastinya SOP kegiatan. Kayak semua persiapan tuh harus mulai dari helm, terus coverall tuh baju khususnya, terus sama sepatu boot, sama alat-alat lain. Apalagi kalau misalkan gua vertikal kan ada tambahan alatnya kan, dibanding gua horizontal tuh lebih banyak alat di gua vertikal. Kalau dari Giribama sendiri itu sih yang paling penting, maksudnya memikirkan alat, karena dengan alat kan dia juga menjaga keselamatan kita kan gitu. Apalagi sampai misal kadang yang nggak pakai helm atau masuknya
pakai sendal gunung gitu kan, itu nggak safety kan, apalagi batu-batu di dalam sana tuh tajam-tajam, terus banyak lumpurnya gitu. Jadi kayak logistik pun kita pun bawa kalau lagi masuk ke gua, jadi siapa tahu kita terjadi hal yang enggak kayak kejebak banjir lah atau apa, kan kita pasti punya logistik yang memadai kan. Kalau misalkan berjam-jam di dalam gua kan juga nggak mungkin tanpa logistik gitu. Biasanya persiapannya itu mulai dari alat, fisik, materi, logistik tuh. Berarti mirip-mirip ya Mbak untuk peralatannya, untuk apa ke gua sama buat pendakian itu mirip-mirip ya? Mungkin kalau di gua itu karena buat pemetaan ya, mungkin lebih lebih lengkap, mulai dari klino, terus roll meter. Misalkan kalau ke hutan kita cuma bawa kompas, peta gitu kan. Nah tapi kalau ke gua tuh kita bawa klino juga, roll meter juga, terus bawa worksheetnya buat catatannya, tuh terus center yang pasti karena di sana kan gelap kan. Selama pemetaan di gua ini Mbak, dari awal kali masuk Giribahama melakukan kegiatan semuanya itu pasti kan memiliki kesan ya Mbak. Apa sih Mbak kesan yang nggak pernah terlupakan Selama pemetaan? Selama pemetaan. Kesan nggak terlupakan itu apa ya? Mungkin ini sih, karena kalau kita pemetaan doang kita kerjanya secara tim ya. Nah itu tuh saling melengkapi sih, kayak misal ketika jadi shooter terus lagi nembak stasiun berapa, terus ternyata ada yang kurang, pasti kan teman-teman yang lain ngingetin kan, masih kurang nembak stasiun ini, terus kurang nembak jarak ke kanan, ke kiri, atau klino ke atas gitu. Itu sih. Terus mungkin karena di dalam satu gua satu dan gua yang lainnya kan punya dalam yang beda-beda kan. Nah itu yang paling berkesan sih, kayak oh ternyata kalau di gua ini dalamnya kayak gini, isinya ada apa aja sih selain stalaktit, stalagmit, terus gitu sih. Kalau aku itu. Bang, nilai dong. Apa dong? Kan kalau misal habis pemetaan dari lapangan, habis ngambil data, terus kan diolah tuh sama anak-anak Giribahama. Nah itu tuh dalam jangka berapa lama sih biar hasilnya tuh jadi gitu, tuh berapa lama dari seudah survei sama peta goanya jadi? Kalau kita kejar target ya, itu biasanya 2 minggu. Tapi biasanya sebulan juga bisa sih dalam penyelesaian sampai petanya jadi gitu kan. Tapi yang bikin susah adalah ketika kita ngambil data terus ada yang kelewat. Nah itu kan susah kan. Nah makanya ketika pemetaan tuh harus benar-benar fokus biar datanya tuh ada semua gitu loh. Jadi pas kita udah pengolahan data itu nggak ada yang kekurangan data gitu kan. Tapi biasanya teman-teman kalau disuruh bikin hasil data tuh sebulan biasanya. Sebulan, atau ketika disuruh 2 minggu ya 2 minggu mau nggak mau kan. Itu dari hasil laporan kegiatannya jadi sampai petanya jadi. Dari semua kegiatan Giribahama itu, dari mulai pemetaan di dalam hutan itu semua tentunya fakultas support kan Mbak? Support. Semuanya kan ada dana operasionalnya kan. Dari fakultas dikasih? Dan operasional, terus kan karena udah dibagi-bagi saat TOT itu kan. Itu sih. Berarti fakultas geografi ini support sekali ya Mbak buat segala kegiatan, entah itu pemetaan gua, entah apapun itu support berarti Mbak? Support. Mungkin segini dulu sih Mbak buat pembahasan, bincang-bincang diskusi kita pada siang ini. Siap. Terima kasih banyak Mbak udah datang di Sama. Podcast Globe. Ya udah teman-teman, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.